Kita masuk ke bagian 3 dari kematian cinta dalam masyarakat modern. Kita akan buka Yeremia pasal 31, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah gitu kita lanjutkan dengan pasal yang sama, 31 ya. Ayat ke-31 sampai ayat yang ke-34. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Engkau akan menanami kembali kebun-kebun anggur di gunung-gunung Samaria. Para penanam akan menanaminya dan menikmati hasilnya. (31 sampai 34) kita bisa sama-sama ya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tapi demikianlah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, kenallah firman Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Saya ulangi lagi ayat yang ke-33b. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oke, saya ringkas dulu ya apa yang sudah kita bahas dalam minggu-minggu kemarin sebelum kita masuk dalam pembahasan yang baru. Jadi saya ringkas sekaligus saya transformasi sih. Saya saya pakai mungkin konsep-konsep yang saya belum angkat pada minggu kemarin ya. Jadi saya mulai dari sini saja. Automaton. Fromm itu mengatakan bahwa dalam masyarakat modern manusia itu dicetak, dimolding, digiring, dimiskinkan menjadi sekedar automaton. Apa itu automaton? Automaton itu dalam definisi Fromm adalah bukan pribadi. Jadi mengalami proses depersonalization sehingga menjadi not a person anymore. Dan yang kedua, dia juga bukan individu. Karena dia ditelan oleh sistem, didefinisikan oleh sistem, kehilangan individualitas kita. Ya, kita seringkali berpikir orang modern itu orangnya individual banget, kita perlu menjadi lebih kolektivis. Tapi itu ayunan yang keliru sih, karena ya betul orang modern itu mengenal konsep individu, tapi di penghujung modernitas, saya agak ragu juga apakah kita pernah mengalami betul-betul individu itu muncul ya. Tapi di penghujung modernitas, memang kita punya khayalan kita itu adalah individu-individu. Tapi sebetulnya kita itu hanya atom-atom saja yang digiring untuk memenuhi hasrat kolektif yang diciptakan oleh sistem untuk melayani sistem, kira-kira begitu. Ya. Jadi bukan individu, melainkan apa? Melainkan kita itu sekrup terisolir, yang hasratnya, cita-citanya
apa itu? Disuntikkan oleh Big Brother, kira-kira gitu. Kamu harus menghasrati iPhone 16 misalnya gitu ya. Kamu harus menghasrati maju. Kamu harus membenci stagnasi. Kamu harus menghasrati lebih sukses lagi. Menang bukan kalah. Kamu harus menghasrati terkenal, kaya raya, sehat, apalagi dipuja-puja, puas secara perut, secara seksual, puas secara apapun ya, mata, visual, secara apapun kenyang ya, lalu mati. Kira-kira begitu. Ya, itu modern. Tapi hasrat itu dari mana datangnya? Benar dari kamu. Ya benar sih saya menghasrat itu. Benar asal dari kamu. Sesuatu yang otonom. Yaitu sebuah hukum yang berasal dari diri saya sendiri. Sebuah hukum yang saya tetapkan bagi diri saya sendiri. Suatu otonomi, bukan. Kamu tidak memutuskan itu. Yang memutuskan itu para genius yang bekerja untuk perusahaan Apple, yang mana sebetulnya perusahaan itu pun diarahkan, itu bukan oleh bosnya yang paling besar, karena dia hanyalah ya orang yang gajinya paling gede aja, tapi diarahkan oleh sistem, oleh orang banyak, yang mungkin pemegang saham yang jumlahnya berjuta-juta, yang entah siapa, tidak berwajah. Ya. So, sistem mengendalikan semuanya, tapi sistem itu sendiri bukan manusia. Ya, kira-kira begitu. Ya, jadi kita itu automaton. Kehendak kita, hasrat kita pun didikte sama entah, ya, sama sesuatu yang kebetulan, sesuatu yang tidak berasal. Kira-kira begitu. Sesuatu nggak tahu apa. Ya seperti tren ya. Tren itu dari mana sih datangnya? Kamu yakin tren itu dibikin sama segelintir genius yang punya blueprint merancang semuanya itu? Enggak. Nggak ada orang segenius itulah. Merancang nanti akan ada tren, nggak tahu apa, K-pop gitu. Nggak ada lah. Yang menghendakinya kan banyak ya. Mungkin mau bikin J-pop, mungkin C-pop, mungkin whatever pop ya. Tapi yang berhasil K-pop, ada yang bisa jelaskan kenapa? Ya bisa dijelaskan dari depan ke belakang ya. Dari belakang ke depan. Tapi kalau dari depan ke belakang nggak bisa, kan gitu. Kita hanya punya sejarawan, kita nggak punya futurolog yang benar-benar futurolog, kayak gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya kita tuh menghasrati apa? Itu tuh siapa sih yang awalnya merencanakan? Jawabannya gak ada. Gak ada. Ya, maka kita itu automaton, individu saja tidak punya. Pribadi apalagi ya. Kita itu cuman memes itu ya. Inilah kita, memes. Bukan istrinya ADMS ya, tapi memes. Kamu ngerti maksud saya kan? Memes, mimetic. Ya, kita itu punya hasrat juga mimetic aja, ya kira-kira begitu. Ya, bukan pribadi lah. Ya, kepribadian. Wah, dia itu punya kepribadian yang kuat. Dia tuh orisinil banget. Benar, waktu dibedah, ya enggak lah gitu. Dia itu cuman embodiment dari spirit zaman yang berasal dari entah, kira-kira begitu. Automaton lah kita ini, automaton. Cita-cita kita apa, semua itu tipikal banget lah. Aku pengen menang American Idols, British Got Talent. Ya elah. Gak ada yang orisinil lah kira-kira begitu ya. Dan seterusnya. Mau jadi pengkhotbah yang apa? Wah, kebanyakan nonton videonya Billy Graham gitu ya, atau apapun gitu ya. Atau apapun, pokoknya itu ya gak ada yang orisinil. Yang kita sangka orisinil pun bukan orisinil. Automaton kita itu. Ya. Dan itu menghasilkan apa? Menghasilkan atmosfer yang mematikan cinta. Menghadirkan tanah yang tidak subur bagi cinta. Kira-kira begitu. Ya. Menghasilkan kematian dari kasih kepada sesama manusia, ya, Philadelphia, dan kematian dari kasih dalam pernikahan. Sesama kita itu ya cuman calon konsumen, calon produsen, calon bos, calon anak buah, calon pembeli saham, calon yang sahamnya kita beli, calon regulator, calon yang diregulasi, you name it, gitu aja.
Ya, itulah. The death of Philadelphia. Dalam masyarakat modern yang semakin tersistem, semakin birokratis, semakin rapi, semakin rasional. Ya, subjek itu ada dalam sangkar. Ini tema-tema Weberian. Weber mengatakan kemenangan birokrasi modern itu menjadikan si subjek ada dalam sangkar. Tapi ya kalau nggak dalam sangkar dia di alam liar, kelaparan, terancam kematian, penyakit dan segala macam ya. Di luar kota dia perutnya kosong, badan bisa sakit, gak ada yang nolongin, bisa diserang bangsa barbar dan segala macam. Tapi di dalam kota ya dia terpenjara di dalam struktur. Itu. Ya, ini dilema Weber. Ya kira begitu. Max Weber ya. Sosiolog, rajanya sosiolog ya kira begitu ya. Bapaknya sosiologi. Dan dalam relasi suami istri juga sama ya. Dalam relasi suami istri. Cinta menjelma menjadi teknik, rangkaian teknik. Teknik seks, teknik komunikasi, teknik mengasuh anak, membesarkan anak, menyelesaikan konflik, manajemen emosi, you name it, manajemen waktu, resources. Suami istri menjadi tim, ya tim saja yang bekerja sama mewujudkan saling menguntungkan, ya saling menguntungkan. Jadi asasnya adalah saling menguntungkan saja ya. Dalam apa itu? Dalam mesin hasrat besar yang namanya dunia ini, itu aja. Dan Freud mengatakan, oh ya cocok, memang begitu ya, itulah manusia, ya kira gitu ya Freud. Fromm menghadirkan alternatif yang lain ya. Dia menghadirkan apa? Kita tidak harus jadi begini. Dan kalau kita jadi begini, pantas saja kita mengalami alienasi. Atau dalam bahasa Inggris, estrangement. Menjadi stranger satu sama lain. Ya, estrange, kita mengalami itu. Terasing dari orang lain, dari diri sendiri, dari Tuhan, dari alam, dari bahasa kita, dari kebudayaan kita, dari peri kehidupan. Estrange. Ya, kita itu apa ya? Mengalami kesepian di tengah kerumunan, kira-kira gitu ya. Itu kan tema-tema yang berhubungan dengan ini ya, sebagai produk ya. Orang-orang yang teralienasi ini mengalami loneliness among the crowd ya. Mengalami homelessness. Dia bisa membeli house, dia bisa mendiami house, tapi dia tidak feel at home. Dia feel homeless. Lalu orang Kristen kasih, oh ya memang rumahmu di surga, bukan di sini gitu ya. Jadi biar cocok gitu ya. Tapi itu bukan obat lah, itu menghibur diri aja. Itu opium bagi jiwa-jiwa yang terpenjara dalam masyarakat modern aja ya. Makanya nggak heran itu, Marx bilang itu, agama itu ya opium bagi masyarakat. Ya begitu, orang Kristen jualan opium. Tapi itu tentu bukan Kristen yang beneran. Ya, Kristen yang beneran tidak jual opium bagi orang yang lonely, hopeless, mengalami alienasi, ya, estrangement. Dan saya hari ini berdialog sama Fromm, seorang ateis, ya, seorang mistikus lah boleh dibilang, bukan Kristen sama sekali ya, untuk menghadirkan solusi yang saya kira kita bisa mendapat manfaat dari dialog itu ya, tanpa mengatakan Fromm itu Kristen sama sekali. Saya nggak mau bilang itu, karena dia sendiri juga nggak bilang begitu ya, kan patronizing banget kalau saya bilang, lu tuh sebenarnya Kristen loh Fromm. Ya kira gitu ya, ngapain ngomong begitu. So ini ya, lalu dia jabarkan lagi ya, yang kematian ini, alienasi, estrangement ini mengejawantah dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk fenomena anak-anak mami yang nikah ya, anak mami nikah dengan seorang perempuan yang secara tidak sadar dia harapkan akan mamiying dia gitu ya, menjadi maminya dia gitu. Yang mungkin dia tidak dapatkan sepenuhnya dari maminya dia sendiri, atau dia sudah tidak dapatkan lagi karena dia sudah dewasa. Ya, yaitu apa? Yaitu cinta yang tidak bersyarat ya, dan
Ini adalah satu kenyataan yang menyedihkan. Sebab apa? Sebab laki-laki seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah disapih. Ya, ini adalah orang-orang anak-anak manja yang tidak pernah sungguh-sungguh independen dari ketek ibunya, kira-kira begitu ya. Ibunya yang memuja dia, ya, ibunya yang selalu menerima semua karyanya sebagai sesuatu karya jenius gitu. Dan orang-orang seperti ini dipenuhi gagasan yang muluk-muluk, ya. Kesombongan, dan kalau ketemu cewek yang tepat yang bisa memberikan kepada dia adoration, ya, kayak orang Majus adore Jesus, ini cewek-cewek adore orang ini. Kalau dia bisa menemukan orang yang tepat, maka dia akan merasa aman, gembira, mempesona, dan dia bisa keluar itu segala hal yang bagus dari dirinya sampai pesonanya hilang. Pesonanya hilang itu bisa waktu dia nggak tahu usia pernikahan 1 hari gitu ya, sampai waktu dia sudah bangkrut gitu ya, atau waktu dia sudah tidak laku lagi, atau waktu dia sudah tidak sehebat dulu ya, nggak tahu sakit, mengalami disrupsi teknologi atau disrupsi kebudayaan ya, jadi udah nggak laku lagi lagunya ya, deklamasinya atau nyanyinya sudah nggak laku lagi, udah ketinggalan zaman gitu ya, dan seterusnya. Maka mulai muncul konflik dan kebencian ya, karena rupanya dia tuh bukan butuh istri ya. Dia tuh butuh mami. Dan istrinya bukan maminya. Itu pelan-pelan dia realize gitu. Atau laki-laki yang lain yang anak-anak papa. Wah, ini baru anak papa gitu ya. Anak-anak papa ini orang-orang yang punya ayah, yang punya istri yang dingin. Dan akibatnya mungkin suaminya itu jadi ya berfokus kepada anak laki-lakinya biasanya. Anak cowoknya itu ya dia latih, ya dia mentoring, melatih macan kecil gitu ya. Sehingga anak-anaknya itu menjadi seseorang, ya. Papa pengen kamu jadi seseorang. Seolah-olah mama istrinya melahirkan monyet gitu ya. Mesti dilatih supaya jadi orang gitu. Nah, anak-anak papa ini kalau cocok ya, sesuai kehendak papa ya, kayak Esau gitu barangkali ya. Papanya suka makan, Esau suka berburu ya. Wah, cocok nih, simbiosis mutualisme. Anak-anak papa kalau cocok bisa memenuhi kehendak papa ya, papanya bisa bilang, ini anakku gitu ya. Dia akan menjadi budaknya papa. Dia melatih diri jadi budaknya papa. Dan kalau papanya puas, dia senang. Hidupnya bermakna. Kalau papanya tidak puas, wah sesuatu banget ya, hancur hatinya. Dia merasa tidak berharga, dan seterusnya. Ya, intinya dia jadi budak papa deh. Kalau yang itu satu jadi boneka mama ya, yang ini jadi budak papa. Dan dua-duanya sulit bertumbuh ya. Yang ini akan mencari papa yang lebih hebat karena papanya udah tua ya, udah piansui ya, atau udah bangkrut, atau udah terlampaui sama dia ya. Papanya dulu hebat ya, lulusan ITB. Dia sekarang lebih hebat lagi lulusan MIT gitu. Kayak papanya cuma S1, dia udah S3. 3 biji gitu ya, S3, whatever. Dan seterusnya, jadi kayak, papa gue mah culun lah sebenarnya, cupu punya gitu. Ya, suhu pada zamannya gitu ya, tapi sekarang sih udah ya nothing lah. Nah, dia cari papa yang lain, yang lebih hebat. Dengan pola yang sama, ekspektasi yang sama. Dan dia udah well trained sama itu. Dan apakah itu cinta? Bukan, itu simbiosis. Ya, cintanya sama si mami sama si papa itu simbiosis, dan nanti diproyeksikan kepada pasangan itu juga simbiosis, atau diproyeksikan kepada anak itu juga simbiosis. Yang ketiga adalah anak-anak, ini biasanya perempuan ya, anak-anak masokis dari papa dan mama yang ada ketegangan tapi gak berantem di depan anak-anak. Jadi anaknya itu bingung karena somehow ada pisau-pisau tak kelihatan berterbangan ya. Tapi dia nggak pernah benar-benar yakin yang mana gitu. Karena dia masih kecil kan. Belum bisa membaca tanda-tanda zaman terlalu tepat gitu. Ya. Jadi ya, dia tumbuh besar menjadi pribadi yang nyaman dengan kesulitan, dengan ketegangan, dengan kesakitan, dia akrab dengan itu. Itu rawa-rawa tempat dia bertumbuh. Dan dia mungkin akan merasa tertarik dan bisa mentolerir laki-laki yang
yang rewel, yang suka bikin adegan gitu ya, make a scene gitu ya. Scene ya, scene-nya bukan S-I-N gitu ya, maksudnya make a scene gitu ya, nilai. Rewel gitu, suka bikin pola tingkah gitu. Membutuhkan perhatian terus ya, lalu apalah, suka bikin masalah dan controlling dan apa. Dia tolerir itu ya, lebih baik lah daripada ketegangan tak bernama di rumah gitu ya. Yang ini setidaknya itu lebih jelas ya, dan ada kelihatan itu. Panah-panahnya itu kelihatan ya. Saya bisa tambahkan di sini ya, kalau dia dia gagal sebagai anak mami, dia bukan anak papa, dan dia juga bukan anak-anak masokis itu, kira-kira apa itu? Kita bisa tambahkan ya. Apa yang kira-kira terlewat dari itu ya? Apa kira-kira? Anak-anak yang papanya payah gitu ya. Mamanya juga tidak mengasihi gitu ya. Jadi papanya bukan hero yang menuntut karena mungkin simply absent, nggak ada. Mungkin simply ya bajingan yang payah gitu ya, yang egois, payah lagi ya. Uninspiring totally gitu. Mamanya boro-boro mengasihi, ngetekin gitu, nggak ada ya. Mamanya simply begitu egois, sibuk sama dirinya sendiri, sibuk eksis di medsos gitu ya. Anaknya dibiarin tenggelam di kolam renang, kira-kira gitu ya. Nah, lalu juga berkelahinya tidak ada desingan, panah-panah nggak kelihatan, panahnya kelihatan gitu ya. Kapak dan martil berterbangan kira-kira gitu. Kelihatan banget. Jadi apa itu anaknya? Lebih parah lagi lah ya. Cari apa anaknya? Nggak tahu, mungkin anaknya bisa jadi zombie, mungkin anaknya bisa jadi Joker, nggak tahu. Ya, anaknya membenci hidup. Anak-anak yang membenci hidup. Membenci eksistensi barangkali ya. Anak-anak yang suicidal barangkali. Anak-anak yang destruktif barangkali. Dan seterusnya ya. Sadis maybe. Ya, dan seterusnya. Ya, lebih parah lagi. Oke. Dan sekarang kita mau masuk kepada bentuk-bentuk atau manifestasi-manifestasi dari diri kita sebagai automaton ini yang lain ya. Yaitu bentuk pseudo love ya. Cinta dalam tanda kutip ya. Cinta palsu yang sifatnya itu kita bilang ya. Cinta yang idolatrous gitu. Apa itu kita pakai bahasa Indonesianya ya? Idolatrous love. Apa itu? Cinta yang memberhalakan, diberhalakan, yang berbau berhala, yang apa ya istilahnya ya? Nah itu kayak apa ya? Idolatrous love ini kayak begini. Kamu itu jatuh cinta, jungkir balik kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kepada seseorang, katamu. Tapi ternyata orang itu pada aktualitasnya ya, secara realnya, itu jauh banget lah daripada apa yang di kepala kamu gitu. Dia itu kan kayak gini. Tapi teman-temanmu, orang-orang waras yang lain di sekelilingmu lihat, dia itu gak kayak gitu loh. Jauh banget gitu. Itu dalam bayanganmu aja. Tapi kamu keras kepala bilang, enggak. Yang kayak begini hanya bisa dilihat dengan mata iman. Gitu ya. Saya bisa mengeluarkan yang terbaik dalam diri dia. Gitu ya. The best version of him, the best version of her. Cuman gue yang bisa. Gue tuh pawangnya. Gitu. Hari-hari terbaik bisa muncul tuh hal-hal begitu. Tapi teman-teman yang lain bilang kayak, what? Itu ini banget lah, kayak lu bucin banget tuh sampai jadi tolol gitu. Ya kira begitu. Dan itu idolatrous love. Mencintai idola. Idola itu gak pernah real lah. Ya kalau kamu punya idola ya, whatever.
Mau depannya K, mau depannya J, mau depannya whatever, ya. Maksudnya K-pop, J-pop, whatever pop, ya. Idola kamu itu real ya gak gitulah. Itu kan persona aja, barang jualan lah itu, komoditas. Cuman make believe yang kita pengen, ayo come on, semua orang juga tahu, gak usah lah letuskan balonnya. Gue tuh kadang-kadang seneng lah lihat Barbie, seneng lihat Ken. Udahlah, semua orang juga tahu itu plastik lah. But come on, hidup ini udah susah, gue mau 2 jam escape from reality. Ya, orang bilang apa? Delulu is the solulu gitu. Ini delusional escape aja buat lu tega banget sih, hidup gue tuh udah susah gitu loh. Kayak orang India aja, nari-nari tiang ya, 3 jam. Makanya film India panjang-panjang tuh. Kenapa? Karena hidup mereka berat. Ya, kalau film cuma 1 jam, susah lagi ikutinnya gitu ya. Ya masokis banget. Hidup udah susah gitu loh. Gue udah beli tiket, jual ginjal beli tiket film gitu. Filmnya cuma 1 jam, susah dimengerti. Hayya, gak mau lah. Filmnya 3 jam, penuh dengan segala tari-tarian. Kalau jagoannya terbang untuk menendang si bajingan, ya tendangannya diulang berkali-kali lah. Des gitu ya. Film India kan gitu kan. Terus kepalanya copot gitu ya, whatever lah gitu. Yang memuaskan lah gitu, hidup udah susah, nah itu. Nggak usah lah, gue juga tahu itu nggak real. Tapi lu nggak usah lah berbuat kejam seperti itu. Meletuskan balon idola aku, kayak gitu ya. Nah itu idolatrous love. Idolatrous love bisa dilakukan sendirian ya. Menjadi gila sendirian. Cinta bertepuk sebelah tangan deh. Atau menjadi gila berdua. Ya. Cinta tabok-tabokan, nah itu menjadi gila berdua ya, nggak bertepuk sebelah tangan dia, tabok-tabokan. Dan itu dua-dua, tapi gini, dua-dua punya gambaran yang tidak akurat sebetulnya mengenai pasangannya. Si A punya pandangan yang begitu berbunga-bunga mengenai si B punya gambaran yang begitu berbunga-bunga mengenai si A, dan mereka jatuh cinta. Tapi jatuh cinta sama apa? Sama idol. Bukan sama kenyataan. Oke ya. Cukup menarik ya pandangannya dia. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6. Sentimental love ya. Cinta sentimental. Cinta sentimental ini kayak apa? Kayak gini. Kamu tuh cinta sama feelingnya. Sama apa itu? Pengalaman subjektif yang kamu alami ketika kamu melakukan sesuatu gitu. Kan ada begitu ya. Kayak apa sih? Kamu tuh suka sama kamera tua gitu ya. Kayak saya lah, saya tuh suka loh sama barang-barang mekanik yang tua gitu. Ya kamera medium format yang lipat tuh, pernah lihat nggak tuh? Kamera medium format yang lipat yang kayak akordeon tuh, tapi kecil bisa dikantongin. Ya. Carzis ya, ada bikin, Agfa ada bikin ya, Kodak ada bikin dan segala macam kayak gitu-gitu ya. Apalagi Besa ya, Voigtlander ada bikin. Saya suka tuh sama kayak gitu-gitu, suka baunya, suka bentuknya, suka bunyinya ceklek-ceklek gitu ya. Lu motret pakai itu, bisa nggak hasilnya bagus? Bisa juga sih, bagus sih, tapi susah banget. Dan ngomong-ngomong, hasil yang kayak gitu ya dengan gampang kamu renting aja kamera modern Phase One gitu ya, hasilnya jauh lebih bagus lah. Ya tapi yang kayak gitu, kamu seneng gitu, karena kamu seneng feel-nya. Gak apa-apa juga, kan orang juga boleh dong senang-senang. Makan ciki kan gak apa-apa, gak ilegal makan ciki. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak real, sebab apa? Yang kamu cintai itu sesuatu yang sebetulnya bukan di situ. Kalau idolatry itu adalah dia gak begitu, kalau ini sebenarnya gak di situ. Cintamu itu sebuah pengalaman, sebuah tindakan dalam batinmu aja. Ya, jadi itu tuh boleh bilang apa ya? Masturbasi psikologis lah gitu. Ya, happy-happy secara psikis gitu. Waktu kamu membayangkan. Dulu waktu kita masih pacaran. Ya, naik becak bareng dari Saat ke mana gitu ya. Di Malang, curi-curi karena
kan nggak bolehin anak saat pacaran gitu ya. Nothing against saat by the way. Dan seterusnya. Tapi kira-kira kayak begitu ya. Sentimental ke masa lalu. Tapi juga bisa sentimental ke masa depan. Nanti kita kalau menikah, kita punya anak-anak, nanti kita sudah kakek nenek ya, sudah bongkok-bongkok masih jalan gandengan di pantai gitu ya. Padahal boro-boro Ancol kapan bisa enak buat jalan-jalan gitu kan. Dan seterusnya. Tapi gambarannya masa depan gitu ya. Waktu itu mungkin udara Jakarta sudah bersih seperti Kanada sebelah dekatnya Siberia gitu misalnya. Atau apapun gitu ya. Tapi itu masa depan gitu. Kita membayangkan masa depan yang indah atau membayangkan masa lampau yang indah dalam relasi. Atau kita membayangkan sesuatu yang kita mungkin bisa. Tapi nggak real. Dan nggak pernah diusahakan untuk real. Dan nggak penting untuk diusahakan. Kenapa? Karena lu bisa menikmati sensasinya sekarang kok. Ngapain diusahakan? Lu mimpi aja. Bisa kok. Ya, kira-kira begitu. Itu namanya sentimental love. Pernah dengar lagunya? I love you for sentimental reason. Kayak gitu-gitu loh. Lagunya siapa sih itu? Banyak lah ya, nyanyi kayak gitu ya. Tapi kira-kira kayak begituan. Projective love. Cinta proyektif. Ini juga cintanya automaton ini. Itu bukan cinta. Ya, tapi ya habis gimana lagi? Kira-kira begitu. Cinta yang proyektif. Agak mirip sih sama idolatrous love ya. Tapi ini lebih kayak sebetulnya orangnya tuh bukan itu, tapi orangnya ada yang lain gitu, yang lebih kayak lebih real gitu ya. Atau yang menyebabkan. Jadi cinta yang sifatnya itu transference gitu. Jadi apa ya? Kamu punya kemarahan, kebencian, kejijian, kesenangan, pemujaan, whatever kepada si A. Tapi si A itu maybe udah mati, maybe si A itu jauh dari jangkauan gitu ya, seperti menurunkan bulan gitu ya. Whatever. Tapi yang ada di depan mata kamu itu si B. Nah, lantas ada sesuatu dalam diri si B yang bikin kamu itu mengalami sesuatu secara otomatis, satu pengalaman yang sebetulnya itu kamu miliki pada si A. Tapi kamu lakukan atau alami sehubungan dengan B. Tapi sebenarnya nothing to do sama B sih. Ya itu. Pernah kan kamu ngalamin gitu kan? Kayak benci banget pengen tabok gitu ya, seseorang gitu. Tapi itu bukan karena orang itu sih. Tapi karena guru kamu dulu di masa lampau gitu ya. Atau karena orang tuamu atau siapapun ya di masa lampau. Ada orang yang real gitu. Ini juga bisa kita alami dalam kaitan sama cinta gitu. Dan yang terakhir ya, kematian dari cinta kepada Allah dalam struktur masyarakat modern yang menjadikan kita automaton gitu. Yaitu apa? Idolatrous love of God. Cinta kepada Tuhan pun merosot ya, menjadi seperti cinta pada berhala. Ketika aku mengatakan aku cinta kepadamu Tuhan, sebenarnya kita mencintai apa? Ya, ketika kita merasa diri kita mencintai Tuhan gitu. Ya pikirkan deh, kapan itu? Kayak, wah ini waktu lagu ini gue merinding banget kayak Tuhan tuh ada di sini gitu ya. Atau waktu nggak tahu lah, musiknya mencapai puncak gitu, nggak tahu apa gitu. Terus kemudian kita sambil merem-merem nyanyi ya, tangannya menggapai surga gitu. Lalu kayak kita merasa kita mencintai Tuhan. Nah kita bisa bertanya, apa itu yang kamu cintai ketika kamu mencintai Tuhanmu? Nah ini pun bisa kita mengalami yang seperti ini, cuman kita ganti manusia jadi Tuhan gitu. Ya. Nah bentuknya seperti apa? Kalau Fromm memberikan contoh itu adalah seperti buku yang ditulis sama seorang pendeta bernama Norman Vincent Peale. Mungkin banyak orang berpikir bahwa Norman Vincent Peale itu entahlah psikolog kali atau sales kali ya, atau nggak tahu motivator gitu ya. Tapi bukan, dia itu pendeta ya.
Norman Vincent Peale itu. Positive Thinking, The Power of Positive Thinking, buku tahun 60-an, 70-an, mungkin kamu pernah baca ya. Nah itu yang diadres sama Fromm sebagai idolatrous love of God. Cinta kepada Tuhan yang sebetulnya boleh dikatakan mati ya. Dalam bentuk yang distortif. Kenapa? Karena kita itu berlaku seperti anak umur 3 ya. Waktu mencintai orang tuanya. Kamu kalau punya anak umur 3, berlaku manis sekali sama kamu, ya menyenangkan sih. Itu sesuatu yang memabukkan sih. Tapi yakin kamu dia mencintai kamu? Ya, dia bergantung sama kamu, itu udah pasti. Itu simbiosis, itu udah pasti gitu. Anak umur 3 itu ya, kalau dicuekin ya matilah. Gak bisa bikin Indomie sendiri, gak bisa nuang aqua sendiri ya, gak bisa cari uang sendiri ya. Kalau dibiarin gak ada yang perhatikan ya mati dia. Sengsara dia hidupnya, gak bisa tumbuh besar. Tapi tiap kita pernah lucu, tiap kita pernah cute, begitu cute-nya sehingga menggerakkan orang tua kita untuk merawat kita, mengasihi kita, berkorban bagi kita. Ya toh? Setiap kamu loh, walaupun sekarang tampaknya kayak gini. Tapi dulu kamu pernah lucu. Nah, mereka itu mencintai Tuhan mereka itu ya orang tua mereka. Ketika butuh aja. Ya, ketika butuh aja. Ketika nggak butuh, ya nggak pedulilah sama lu. Sama orang-orang modern itu berpaling kepada Tuhan ketika ada butuhnya, ya, ada perlunya. Makanya Tuhannya itu dicintai karena Tuhannya itu peduli, Tuhannya itu mengerti kebutuhan dia, Tuhannya itu memberi apa yang dia mau, apa yang dia minta. Persis seperti apa yang dia sungguh-sungguh pada akhirnya mengakui ini aku butuhkan gitu. Ya, Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang memberikan kepada dia yang memiliki need love. Ya. Dan ini sesuatu yang ya di satu sisi natural. Dan C.S. Lewis sendiri mengatakan dalam bab-bab awal for loves ya, bahwa need love itu not necessarily bad ya, nggak tentu jelek juga. Tapi kita kalau mengasihi Allah dengan kasih anak umur 3 terus ya, waktu kita sudah sebetulnya itu sudah lama bertobatnya gitu, yaitu ada yang salah sih dengan itu. Sama seperti kalau relasi kita sama anak kita yang sudah usia 13 atau usia 31 masih sama dengan relasi kita dengan anak kita seolah-olah dia itu masih usia 3 gitu. Ada yang salah itu. Ya kan? Kamu berelasi sama anak usia 3 seolah-olah dia umur 31 itu ya kamu salah sih. Anaknya sih nggak salah apa-apa ya, mungkin dia nggak tahu apa-apa ya. Tapi kalau anakmu udah usia 31, kamu perlakukan kayak seolah-olah dia tuh usia 3 tahun gitu. Ya itu keliru banget sih. Dan kamu expect dia kayak usia 3 gitu ya. Itu keliru banget itu. Dan ya need love itu. Salahnya di mana ya? Ketika orangnya sudah dewasa atau seharusnya udah dewasa ya. Seharusnya aku bisa berbicara kepada kamu dengan bahasa yang lebih substantif gitu ya. Penulis Perjanjian Baru. Tapi gak bisa gitu ya, karena kamu masih anak-anak itu ya. Seharusnya aku memberikan kepada kamu makanan keras tapi gak bisa gitu kan. Jadi kasih kamu susu gitu ya. Nah itu, ya kan? Nah itu sesuatu yang tragis ya. Karena udah besar orangnya, ya sudah dewasa. Orang Kristen udah lama jadi Kristen. Tapi masih punya idolatrous love of God gitu. Ya Tuhan mengasihi, kenapa? Karena ya saya ini diberkati, ya saya Tuhan baik sama saya gitu. Ya oke banget sih, ya. Tapi kita mesti move beyond that gitu. Kalau enggak ya, kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang sama dengan pemuja berhala mengasihi berhalanya. Dan itu menciderai kita lebih daripada menciderai Tuhan sih. Ya karena Tuhan tuh basically kan nggak butuh kita ya. Tuhan tuh kan nggak butuh cinta kita. Jadi proper worship, proper love of God, proper service,
itu pada akhirnya sih lebih mengenai kita dibanding mengenai Tuhan, dalam artian kalau keliru lebih yang rugi itu kita lah, kira-kira begitu ya, timbang Tuhan ya, karena Tuhan kan nggak butuh apa-apa dan nggak butuh siapa-siapa gitu. Nah, automaton itu bahkan tidak bisa mengasihi Allahnya. Struktur kita ini mengkerangkeng kita ya, dari bisa mengasihi sesama dan mengasihi Allah itu. Padahal struktur ini yang bikin juga kita sendiri. Itu mengingatkan saya sama satu anekdot, katanya ya, konon ada dukun adu kesaktian. Dia itu dukun yang pertama itu ya, dia bikin patung singa itu bisa bergerak. Jadi patung singa itu bisa bisa berpindah gitu. Jadi di sini terus dia baca mantra. Wih, geser ke sini. Keren banget. Mau semua orang tepuk tangan ya. Terus dukun yang kedua bilang, itu mah cupu banget lah. Gituan mah gampang. Nih lihat nih yang gue bisa bikin. Dia rapal mantra. Wih, patung singanya itu bisa berdansa gitu ya. Patung singa itu bisa gerak-gerak gitu. Wah, ini lebih keren lagi. Kalau tadi kan cuma geser doang ya. Ini bisa gerak-gerak. Wah, ini lebih keren. Terus ada dukun ketiga katanya. Dia rapal mantra. Patung singanya bisa hidup. Ya, bukan cuma bergerak. Bergerak tidak seperti yang diinginkan sama si dukun. Patung singanya jadi hidup, punya keinginan sendiri, ya, kayak AI gitu maybe. Dikhawatirkan beberapa orang. Lalu memakan si dukun. Gitu. Si dukunnya dimakan sama patung itu gitu. Wah, ini paling sakti ya, tapi dukunnya mati akhirnya. Nah, ini mau cerita apa? Weber, kira-kira struktur kita yang kita bikin, kita itu seperti bikin singa itu ya, yang akhirnya hidup. Strukturnya itu somehow punya kehendak sendiri. Strukturnya itu membentuk hidup kita, menghalangi hidup kita, mencegah kita menjadi person, mencegah kita menjadi individual even, ya, dan membuat kita cuma jadi sekrup dan baut dari sistem itu ya, dan melumpuhkan kita dari bisa saling mengasihi dan juga mengasihi Allah ya, dan itu membuat kita menjadi apa? Menjadi terpenjara, terasing ya, dan bermusuhan satu sama lain. Sehingga tidak heran kemudian kita itu terjerumus kepada tingkah laku yang khas dari orang-orang yang seperti itu ya, orang-orang yang hidupnya sengsara ya, tidak punya makna, kesepian, terasing satu sama lain ya. Kita terjerumus kepada tingkah laku yang yang kita bisa katakan seperti menjilati luka atau menggaruki koreng gitu ya. Tingkah laku yang merugikan diri sendiri, tapi kita tak kuasa untuk tidak melakukannya. Nah itu, seperti anak-anak yang trauma lalu ingin menyamankan dirinya dengan banyak makan cookies, lalu tanpa sadar cookiesnya udah habis, tinggal 1/4 toples padahal baru 5 menit, lalu mendapati dirinya melar gitu ya, dan dia tak kuasa untuk tidak melakukan hal-hal begitu. Nah itulah kita tak kuasa untuk tidak jadi anak mami, dan mami-maminya jadi mami yang smothering, crushing. Mereka punya descendants seperti Dewi Kali gitu. Dan papa-papa yang ya karena narasi-narasi yang tidak sehat itu kemudian menindas anaknya atau mencetak anaknya sehingga bisa menjadi anak yang dibangga-banggakan, dan anak-anak itu menjadi budak ayahnya ya, atau dan seterusnya ya. Keruntuhan atau kematian dari cinta. Tetapi still kita itu manusia yang membutuhkan cinta ya. Kita still adalah manusia yang membutuhkan persatuan dengan yang lain ya, persatuan dengan lian sebagai diri kita sendiri, dan lian sebagai lian. Itu kita butuhkan ya. Sekali lagi ya, kita itu membutuhkan cinta. Apa itu cinta? Cinta itu adalah persatuan dengan lian sebagai lian, dan
aku sebagai aku. Apa itu lian ya? Lian itu the other gitu maksudnya. The other. Tahu lah ya. Bahasa Jawa itu lian. Yang udah di Indonesia kan. L-I-Y-A-N. Itu. Kita membutuhkan itu. Ya. Dan orang Kristen tambahkan itu. Persatuan yang membawa kebaikan bagi lian. Itu. Ya, itu cinta ya. Kita tuh butuh itu. Kita diciptakan untuk itu. Kita ada untuk itu. Kalau kita tidak menghidupinya ya, konsekuensinya itu ya, loneliness, homelessness, ya, alienation, ya, enmity, estrangement, itulah, dan meaninglessness, ya itu. Dan kita supply sama apa ya? Kita supply sama usaha-usaha untuk justifying our existence, ya, untuk memupus sedikit rasa kesepian kita, untuk mengalihkan perhatian kita dari hidup yang menakutkan, ya, atau yang tidak tertahankan. Dan kita terjerumus dalam perilaku kompulsif yang tidak sehat gitu. Ya, macam-macam lah perilaku kompulsifnya ya, mendambakan kedekatan, mendambakan intimacy ya, lalu casual sex misalnya ya. Atau lapar, lalu lapar akan makna ya, lapar akan kenyamanan, mendambakan ibu ya. Ya akhirnya yang kita lakukan adalah ini ya, makan makanan yang tidak sehat gitu. Atau nonton tontonan yang tidak habis-habis gitu ya. Atau mungkin main game yang adiktif dan segala perilaku adiktif yang lain. Ya. Dan seterusnya. Itu semua ya tidak dilakukan orang-orang bahagia kira-kira gitu ya. Orang bahagia itu gak bikin begitu gitu. Terakhir saya mau tutup dengan kutipan dari masih jam 5:05, sudah mau tutup. Wah, bagus juga ya. Khotbah yang bagus itu khotbah yang pendek. 46 menit, nggak pendek banget sih. Kutipan dari F. Scott Fitzgerald ya, tokoh Gatsby dalam The Great Gatsby bilang, ciri khas dari orang tua yang menghadirkan upbringing yang bagus buat anaknya, tapi ini tentu konteksnya itu selebriti Hollywood ya dan segala macam itu. Tapi The Great Gatsby bilang ciri salah satu indikasi dari kamu itu sudah membesarkan anakmu dengan proper, dengan bagus, dengan sehat adalah ini: anakmu tidak mau terkenal. Berapa banyak dari kita itu resonan sama itu. Anakmu tidak mau terkenal. Kalau konteks GRI mungkin saya mau tambahkan, anakmu tidak berambisi jadi besar atau sukses. Ya, gitu. Bukan berarti bahwa kalau besar, sukses, terkenal itu otomatis jelek ya. Atau orang-orang yang kepengen begitu otomatis itu mereka itu apa itu? Wah, alienated, ya whatever lah segala macam. Saya nggak menuduh itu lah ya. Tidak otomatis. Tapi kalau ini berguna untuk self-understanding, ya pujilah Tuhan. Eat the truth and take your time to weep. Dan pertolonganmu datangnya dari tangan Tuhan. Kira-kira itu. Ya, so kalau upbringing kamu bagus, kamu jadi pribadi yang bahagia dan bebas dan bisa membahagiakan dan mengasihi orang-orang lain. Karena kamu tidak terobsesi untuk makan sebanyak-banyaknya, punya sebanyak-banyaknya, mengerjakan hal-hal yang so hebat-hebatnya sehingga orang lain tidak meremehkan kamu. Atau apa, sekreatif-kreatifnya sehingga kamu itu kayak tidak norak banget, ya maksudnya kayak benar-benar keren gitu, cool gitu. Atau whatever. Mendambakan kenikmatan-kenikmatan, whatever, apapun, atau keintiman, atau apapun. Ya, kira-kira itu.
Oke, saya berhenti di situ. Oh ya, apa hubungannya sama Yeremia? Ini Alkitabnya lupa ya, nggak dibahas. Apa hubungannya semua ini sama Yeremia? Orang Israel itu loh, dosanya tuh apa? Apa cuma nyembah patung itu? Ya enggak lah, itu manifestasinya. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Tuhan itu ya, bayangin ya, membawa mereka dari Mesir keluar. 10 tulah loh. Fir'aun itu 10 kali, 9 kali ya menolak mereka. Fir'aun itu superpower itu, presiden Amerika itu, ya. Mesir itu negara superpower itu, ya. Lalu terkaing-kaing gitu, sehingga harus melepaskan orang Israel dengan dikasih pesangon itu, dikasih harta benda itu. Terus masih diuber lagi, lalu mereka tenggelam di Laut Teberau. Mereka tuh menyaksikan hal-hal besar dari Tuhan itu, nggak kurang apapun itu. Tapi setelah mereka sampai di Kanaan, generasi berikutnya apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan di bawah Raja Ahab itu ya. Menyembah Tuhan itu dipersekusi. Menyembah Yahweh itu dipersekusi. Itu kok bisa ya? Itu gimana itu prosesnya dari Musa sampai Ahab itu? Apa yang terjadi in between itu? Jawabannya sederhana lagi. Kehidupan yang terjadi. Life happen gitu. In between. Dan hidup itu, struktur itu membawa mereka kemana ya? Jawabannya tadi ya. Mereka menjadi automaton ya, mereka itu menjadi budak dari sistem, hasrat-hasrat yang diinjus sama sistem gitu. Kami ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain, kami perlu raja memimpin kami dalam perang. Sejak kapan perang itu penting? Sejak kapan menang perang itu penting? Sejak kapan kemakmuran sehebat itu penting? Sejak kapan orang kayak Salomo itu menjadi orang yang sepertinya diberkati Tuhan? Sejak kapan kita kecanduan kesuksesan dan seterusnya? Ya karena kita kejangkitan penyakit itu ya, kira-kira begitu. Yang pada akhirnya orang Israel sama sekali mengkhianati janjinya dengan Tuhan, dan Tuhan membuang mereka ke Babylon. Tapi dengan disertai dengan janji pemulihan ya. Nah, janji pemulihan itulah perjanjian baru. Perjanjian baru yang pada klimaksnya itu Tuhan bilang apa ya? Aku akan jadi Allah segenap kaum keluarga Israel, bukan cuma beberapa kaum, tapi segenap kaum. Mereka akan menjadi umatku. Dan bangsa yang luput dari pedang itu mendapat kemurahan hati di padang gurun itu, yang mencari istirahat bagi dirinya. Kepada mereka Tuhan menampakkan diri. Membangun mereka kembali, menghiasi mereka kembali, mengisi hari-hari mereka dengan tari-tarian dan sukacita ya. Dan itu semua ya, setelah sisanya kalian baca sendiri. Itu semua akan terjadi dengan adanya realitas ini dalam batin mereka. Dalam perjanjian baru itu ada bedanya dengan perjanjian yang lama. Karena dalam perjanjian yang baru itu, perjanjianku itu aku taruh dalam batin mereka. Kalau dulu dalam 2 loh batu ya. Kali ini dalam batin mereka. Ada internalisasi dari hukum Tuhan. Aku menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, diulangi lagi pada bagian pertama itu ya. Dari ayat 1 tadi kan, diulangi lagi. Aku akan jadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku ya. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya. Hei, kenallah Tuhan ya. Soalnya besar dan kecil sudah mengenal Tuhan. Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka, tidak mengingat lagi dosa mereka. Ya, itu. Dan itu sesuatu yang digenapi dalam Yesus, bukan? Ya, digenapi dalam Yesus. Kita adalah umat yang baru itu. Umat perjanjian baru itu. Yang Tuhan bilang, aku tidak mengingat lagi dosa-dosamu. Yang kita itu diberi kesempatan untuk mendapatkan istirahat di dalam Tuhan, yang dipulihkan sukacitanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang paling penting ini, apa yang tidak bagi Tuhan, kita bisa aminkan dengan segenap hati kita. Apa yang ya bagi Tuhan, kita bisa aminkan juga dengan segenap hati kita. Hati kita diubahkan oleh Tuhan gitu. Ya, sehingga kita tidak mengasihi Tuhan dengan kasih penyembah berhala kepada berhala. Dan kita tidak saling mengasihi seperti para automaton yang hanya ingin saling memperalat itu.
Ya, para otomaton itu hanya saling memperalat aja gitu. Laki-laki itu butuh istri, perempuan itu butuh suami. Orang tua itu butuh anak, anak-anak itu sekedar butuh orang tua. Pemberi kerja itu butuh karyawan, karyawan itu butuh kerjaan. Tiap-tiap orang itu melakukan sesuatu yang baik karena dirinya sendiri. Karena butuh. Ya, tapi cinta transaksional seperti itu adalah ya getah yang mengalir dalam tubuh zombie gitu. Itu bukan darah kehidupan. Darah kehidupan yang sejati itu. Alirannya itu dimungkinkan karena kita sudah dibangkitkan oleh roh ya, sehingga kita itu bisa mengharapkan, memberikan, melayankan yang baik bagi orang lain ya. Demi orang itu gitu. Kira-kira begitu ya, dan bukan demi diri kita sendiri. Bukan karena aku ingin engkau begini kepadaku, aku begitu kepadamu gitu ya. Tapi aku begitu kepadamu sebab itu baik bagimu dan juga bagiku, dan itu menyenangkan Tuhan yang sudah baik bagi kita. Kira-kira begitu ya kalimatnya. Oke? Tentu bagian itu Fromm tidak singgung ya, karena dia kan bukan Kristen, bahkan dia bukan teis sih, dalam arti yang ortodoks ya. Dia katakan cintanya orang medieval terhadap Allah itu masih lebih baik dari cintanya orang modern kepada Allah ya. Karena orang medieval itu, despite of segala hal-hal yang negatif ya dalam medieval, kata Fromm, orang medieval itu setidaknya seperti anak 8 tahun mencintai ayahnya, yaitu dia ingin mengerti keinginan ayahnya. Dia ingin tahu kenapa ayahnya kalau begitu dia jadinya marah, kalau begini jadinya senyum gitu. Kalau anak umur 3 tidak. Dia cuma punya kebutuhan, dia tahu bagaimana memanipulasi ayahnya, dan setelah kebutuhan yang terpenuhi, ayah dan ibunya dia cuekin, kayak gitu ya. Dia asik sendiri, main sendiri gitu. Itu anak umur 3 ya. Tapi anak umur 8 tuh enggak itu. Dia pengen benar-benar mengerti isi hati ayah dan ibunya. Ya, dia pengen jadi seperti ayah dan ibunya. Nah, kira-kira ya, kata Fromm bilang, ya harusnya ya kita jadinya begitu ya. Dan kita orang Kristen bisa mempelajari, oh ya, kita harusnya kan begitu terhadap Tuhan. Ya. Oke, lalu ini kan cuma menjadi idealisme dan kayak hal-hal baik yang jadi nasihat baik. Lakukan, kalau kamu lakukan ya nanti jadi bagus ya, kayak nasihat. Jangan terlalu banyak makan yang manis-manis lah, perbanyak yang protein-protein lah, terus ya nge-gym lah, angkat yang berat-berat gitu ya. Kardio juga sekali-sekali ya, hidup yang disiplin. Iya, yang gendut atau gendut kan, kalau nasihatnya tidak dilakukan dengan disiplin kan gitu. Masalahnya adalah beberapa orang tidak mampu. Problematiknya itu bukan tidak tahu harus bagaimana. Karena sekarang ini kan nasihat baik itu bertebaran lah ya, di mana-mana. Masalahnya tidak punya energi, tidak punya kemampuan untuk melakukan yang baik itu, kan itu. Ya, gue udah tahu harus melakukan apa, tapi gue nggak mampu. Ya, kepada mereka yang sampai pada kesadaran itu, saya pikir ya, yang terbaik itu adalah ini. Kita melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Yang objektif, yang tidak bisa diubah karena sudah terjadi dalam sejarah, yang Tuhan sudah kerjakan dalam Yesus. Kita berpatokan di situ. Kita coba untuk melihatnya dengan lebih terang. Itu. Ya, dan saya kira kalau kita mengerti itu dengan seterang-terangnya ya, ada banyak sumber kekuatan di situ. Dan kita dalam proses melihat itu kita terus berdialog sama Tuhan lah. Ya, kalau kita marah kita katakan, kalau kita putus asa kita katakan, raw and honest sama Tuhan kayak penulis Mazmur kayak kira gitu. Dan maybe Mazmur bisa menolong juga. Ya, dan tujuan utamanya adalah apa? Tujuan utamanya adalah menghidupkan kembali cinta ya, atau membiarkan Tuhan menghidupkan kembali cinta dalam diri kita. Kira-kira itu. Merubah hati kita, kalau bahasanya Alkitab.
Karena hidup ini cuma sekali, sayang kalau nggak pernah hidup. Anak mama. Yes. Aku lihat kasih mama itu kayak kasih Tuhan. Anugerah, penerimaan tanpa syarat. Aku ngeliat kok kasih mama itu kayak kasih Tuhan ya. Yang kita ngapain aja tuh, yang kita tuh udah ada problem sebelum kita ngapain apa-apa. Nah, pertanyaannya, apakah kasih Tuhan yang mirip itu bisa menciptakan anak-anak mama? Maksudnya message cinta anugerah yang memang anugerah, itu apakah punya efek samping itu juga? Dan apa bedanya kasih Tuhan yang benar itu, yang tetap mencintai sebelum kita melakukan apa-apa itu, dengan kasih mama yang menciptakan neurosis yang diciptain di narasi kayak gitu. Waktu saya tunjukkan seorang murid saya yang melayani di Jepang, ulasan dari Shusaku Endo dalam Life of Jesus, dia berkomentar bahwa pembahasannya mengenai sisi-sisi kasih Tuhan dan Yesus yang disajikan itu memang appealing bagi orang Jepang yang papanya itu suka nggak ada dan keras dan disiplinarian, distant sama anaknya, dan yang hadir di rumah itu ibunya. Jadi ibunya itu seperti sosok Maria, yang bukan Magdalena ya, Bunda Maria, yang itu tadi sisi keibuan dari Allah, ya, yang embodimentnya seorang ibu. Yang mana dia kritis terhadap itu. Dia kritis. Jadi dia bilang kayak tipikal pesan Injilnya kurang macho. Kayak gitu lah ya. Jadi ya saya paham. Ada hal yang negatif ya. Dan itu saya kira sekarang ya, waktu itu sih saya belum mendalami kembali bukunya From. Setelah saya baca 10 tahun atau 15 tahun sebelumnya lagi ya, saya belum mendalami lagi, jadi saya belum reread buku ini. Tapi kalau sekarang saya akan komentar kepada dia, ya memang kasih ibu itu bisa buruk sih. Ya. Karena dia itu memang seperti sang surya menyinari dunia, hanya memberi tak harap kembali. Dan kasihnya mendahului kebutuhan kita bahkan. Tapi seringkali dalam kejatuhan ya, dia itu selalu ingin dibutuhkan. Jadi ibu itu berayun dalam dua sisi kutub ekstrim setidaknya. Yaitu ibu yang hanya memberi, tak harap kembali, tapi harap terus memberi. Harap tidak berhenti dibutuhkan. Nah ini, kalau berhenti dibutuhkan, misalnya anaknya sudah besar, aku bisa masak Indomie sendiri, Indomieku lebih enak dari Indomie mama gitu. Atau Indomie beli di tukang Indomie Bangladesh lebih enak dari Indomie mama gitu. Sakit hati dia. Ya, apalagi figur yang itu juga saingan dia gitu. Misalnya istrinya gitu. Sekarang masakan istriku lebih enak dari masakan mama. Oh, sakit hati dia. Kira-kira begitu ya. Dan tidak bijaksana dikatakan sih memang. Tapi ada tension itu. Ya, ada tension itu. Selalu memberi, tak harap kembali seperti Tuhan, tapi bisa seperti Dewi Kali juga. Gitu. Ya, itu kira-kira respon saya. Nggak tahu menjawab apa enggak sih. Jadi kasih Tuhan bisa nggak jadi seperti itu? Yuk kebalik. Saya kan bilang, Tuhan memangnya mengasihi kita kayak gitu. Enggak. Mungkin itu proyeksi kita kepada Tuhan dengan kasih yang idolatrous. Allah itu kasihnya tak bersyarat. Gitu ya. Allah itu pokoknya lu just be yourself. Aku mengasihi engkau. Gitu ya. Yo. Kayaknya terdengar lebih kayak ibumu deh daripada Allah. Nah, kira-kira begitu kita bisa ngomong. Kalau seperti itu ya idolatrous. Tentu Allah lebih dari itu ya. Dia bukan cuma sekedar adore kita. Kalau di Alkitab kan ya memang gak gitu kan. Kalau ibu kan begitu. Aduh lucunya gitu ya. Padahal anaknya itu baru gak tahu lah apa gitu. Bikin nakal apa gitu ya, lucu ya. Tapi
Tuhan kan tidak begitu. Tapi di sisi yang lain Tuhan juga bukan disiplinarian kayak yang dibayangkan Luther ya, yang siap dengan palu godam dari surga bikin gepeng dia setiap saat gitu. Juga nggak begitu juga. Itu sisi yang lain ya, proyeksi kita. Mungkin kita punya disciplinarian father itu kita proyeksikan kepada Tuhan gitu. Kalau yang itu. Nah Tuhan sih bukan dua-duanya. Walaupun ada sisi-sisi yang mirip dengan dua-duanya. Kira-kira gitu. Seperti Yesus. That's the best representation. Tuhan itu seperti apa? Lihatlah Yesus. Sorry, just mikir lagi. Kan tadi gambaran ibu yang mungkin kita refleksi kepada Tuhan itu adalah ibu yang nggak apa-apa, mengampuni. Nggak tahu ya, maksudnya waktu kayak Petrus sudah sedemikian gagalnya pun, waktu bahasa ini kan seperti ibu yang ayo gembalakan lagi. Oh ya. Pada sisi itu, ibu itu mencerminkan kasih Allah. Tapi, itu kan the best part. Kalau ibu itu hanya dilihat sebagai punya the best part doang, gak ada anak-anak yang merasa sesak napas karena diketekin ibunya terus. Kenyataannya kan banyak. Gitu. Nah, kasih Allah itu harusnya tidak suffocating dalam kehangatannya. Gitu. Dia mesti memberikan ruang. Dan indeed ya, Tuhan tuh kasih ruang gede banget sampai orang deis bisa bilang, ya memang begitulah Tuhan itu, gitu. Kita itu di sini, di bumi ini, dengan hukum alam. Gak ada gunanya lah kita ngomong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, mohon sama Tuhan. Sebab Tuhan tuh menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Tuhan tuh begitu spacious, dia punya ruang yang dia berikan sama kita. Jauh lah itu daripada kasih ibu yang suffocating gitu ya. Yang sayang sih sama anaknya, tapi anaknya nggak boleh pergi jauh-jauh. Dan anaknya masih sering-sering datang ngunjungin. Dan anaknya masih dengar kata-kata dia, kalau enggak kamu nggak menghargai mama. Dia nggak marah-marah gimana, dia cuma nangis, dan itu lebih powerful. Atau dia cuma pakai mimik muka yang berbeda, dan itu lebih powerful. Dan anaknya somehow membenci dirinya sendiri kalau tidak mengasihi ibunya. Kira-kira begitu. Dengan cara yang tidak sehat. Kira-kira gitu. Dan Tuhan obviously nggak begitu. Demikian Tuhan sebagai ayah ya. Kita suka bilang kan kebalikannya ya. Tuhan kayak mama lu aja gitu ya. Yang serba menerima dan apa. Enggak, Tuhan itu ayah yang menuntut. Kamu udah bekerja keras sampai ususmu keluar. Kasih lihat Tuhan, nih Tuhan nih, gue udah pelayanan kayak gini. Kurang. Males lo. Gue buang lo. Enggak kayak gitulah. Tuhan bapakmu apa? God is not your father. Not your damn father. Kira-kira gitu. Tuhan tuh bukan ibumu. Dia bukan bapakmu. Tapi dia bapakmu dan dia ibumu. Maksudnya dia itu bukan seperti bapakmu yang serba menuntut dan gak pernah puas. Yang sebetulnya tuntutannya itu bukan mendidik kamu dengan kekerasan. Bukan. Dia egois saja. Dia itu orang berdosa aja, makanya dia kayak gitu. Walaupun kamu orang berdosa juga. Dan ibumu itu sayang kamu, ya lo sayang kamu lah. Babi juga sayang sama anaknya. Tapi dia itu juga ada egois-egoisnya, makanya dia begitu. Kira-kira gitu. Jadi saya kira itu dua sisi itu kita perlu lihat. Tuhan itu temanmu, tapi dia bukan temanmu. Tuhan itu musuhmu, tapi dia tidak ingin membunuh kamu. Kira-kira itu. Tuhan itu holy other. Ya, das ganz andere. Tapi juga dia itu
seperti kita mengerti kebutuhan kita. Dia itu manusia juga. Kamu sendiri mengalaminya gimana? Nah ini kita sekalian spill ini ya, pertanyaan diskusinya ya. Kamu sendiri tuh ngalaminnya gimana? Bentuk-bentuk cinta yang semacam apa yang kamu alami? Bentuk kematian cinta macam apa yang kamu alami? Satu, yang kamu sadari lewat 3 rangkaian ini bahwa itu tuh demonik loh. Demonik gitu. Ya, demonik. Dan kamu melihat pengharapan dalam Yesus bahwa kamu bisa tidak menjalankan program itu saja. Bisa untuk hidup secara berbeda dari program itu. Dari firmware itu. Karena firmware itu ada dalam setiap sel tubuh kita ini. Program kebudayaan itu ya. Genetik banget tuh. Ya. Driving kita, bahkan dalam pelayanan. Ya. Gitu. Oke. So, apa pengharapan dalam Yesus yang memerdekakan kamu dari bentuk cinta-cinta yang bukan cinta ini? Itu kira-kira. Mudah-mudahan menjadi jelas dalam diskusinya ya. Kita doa dulu, nanti saya serahkan pada Owen ya. Kami bersyukur untuk apa yang Kau sudah nyatakan kepada kami, sejauh apapun di dalam dan melalui pembahasan kami, dialog kami dengan From. Kami mohon Kau juga terus menyertai kami di dalam diskusi kami, sehingga kami ini boleh berjumpa dengan kemurahan-Mu, berjumpa dengan apa yang bisa menyembuhkan kami, yaitu kasih-Mu di dalam Yesus. Yang secara objektif Engkau kerjakan di dalam Yesus, yang tidak bergantung kepada kesalehan kami, penerimaan kami, tidak bergantung kepada ketaatan kami, karena Engkau sudah mengerjakannya dengan sempurna 2000 tahun yang lalu. Tolong kami untuk boleh mensyukurinya, menghidupinya, dan mengerjakannya dengan takut dan gentar, dengan penuh ketakjuban di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.